Good morning Aletheia kelas. Hari ini kita kembali lagi belajar online. Teacher harap anak-anak teacher semua tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Hari ini kita belajar dari tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, Muatan IPA. Nah, anak-anak teacher, setelah minggu lalu kita belajar adaptasi pada tumbuhan, sekarang kita akan belajar adaptasi pada hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengamati video pembelajaran, teacher berharap kalian semua dapat menjelaskan ciri-ciri adaptasi pada hewan. Nah, sekarang simak penjelasan teacher dari video pembelajaran ini ya, anak-anak teacher. Hidup organisme dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu adaptasi, seleksi alam, serta perkembangbiakan. Dengan beradaptasi, makhluk hidup yang mampu bertahan akan bisa melangsungkan hidupnya, sedangkan yang tidak mampu bertahan akan punah. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Berdasarkan bentuknya, adaptasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Contoh adaptasi morfologi pada hewan yaitu bebek memiliki selaput pada kakinya untuk mencari makan di tempat yang berair. Burung pelikan memiliki paruh yang berkantung agar bisa membawa makanan untuk anaknya. Harimau memiliki taring agar mudah merobek mangsanya. Bentuk paruh dan kaki pada burung yang berbeda-beda, contohnya burung pipit, memiliki bentuk paruh pendek dan kuat untuk memakan biji-bijian. Sedangkan jari-jari kakinya yang panjang dan telapak kakinya yang datar digunakan untuk hinggap di dalam ranting atau pohon. Sedangkan burung elang memiliki paruh agak melengkung ke bawah, tajam dan rahang yang kuat digunakan untuk mencabik daging mangsanya, dan kakinya yang pendek dan bercakar digunakan untuk mencengkram mangsanya agar tidak terlepas. Bentuk mulut serangga yang berbeda-beda, contohnya kupu-kupu yang memiliki mulut penghisap yang bentuknya panjang seperti belalai, sehingga kupu-kupu bisa menghisap nektar yang ada pada bunga. Bentuk gigi pada hewan berbeda-beda, contohnya hewan pemakan daging atau karnivora, umumnya memiliki 4 gigi taring yang cukup besar dan runcing, yang digunakan untuk menangkap mangsa. Selain itu, memiliki gigi geraham yang ujungnya tajam, digunakan untuk mencabik daging mangsanya. Adaptasi pada hewan yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Nah, apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya lewat fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya. Jenis adaptasi tersebut cukup sulit untuk diamati, sebab hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri. Berikut ini contoh-contoh adaptasi fisiologi pada hewan. Yang pertama, ikan yang hidup di laut beradaptasi dengan cara banyak minum, tapi mengeluarkan urin sedikit dan pekat. Ikan yang hidup di air tawar beradaptasi dengan sedikit minum dan mengeluarkan urin yang banyak dan encer. Contoh hewan lainnya adalah hewan sigung. Hewan sigung dapat menyemburkan cairan yang sangat bau dari duburnya yang dapat berfungsi untuk melindungi dirinya dari ancaman berbahaya dari musuh. Hal ini yang sama dilakukan juga oleh hewan walang sangit. Adaptasi pada hewan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah cara hewan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan untuk membantu bertahan hidup. Nah, contoh adaptasi tingkah laku pada hewan yaitu kamuflase. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua, mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman, atau sebaliknya.
Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Contoh berikutnya adalah autotomi. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Contoh hewan berikutnya yang melakukan adaptasi tingkah laku adalah terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Nah, yang terakhir, ekolokasi. Ekolokasi dapat diartikan sebagai kemampuan makhluk hidup, terutama pada hewan, dalam mengenali lingkungan sekitar melalui gelombang suara. Contoh hewan yang melakukan ekolokasi adalah kelelawar, paus, celurut, burung merpati, dan lumba-lumba. Nah, anak-anak teacher, demikianlah penjelasan teacher pada hari ini mengenai adaptasi pada beberapa hewan. Nah, coba kamu cari beberapa contoh adaptasi hewan lainnya, seperti adaptasi pada cumi-cumi, beruang, siput atau keong, ataupun hewan-hewan lainnya yang ada di sekitarmu. Nah, sekarang kita kembali ke WA Group ya, Nak. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.